Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Masih seputaran Pi Network. Oke kawan-kawan, sebelum launchingnya Open Network di tanggal 20 Februari di tahun 2025, apakah ada perselisihan dengan nilai harga yang akan ditentukan oleh core team, atau perdebatan atau persaingan antara nilai GCP antara Eropa dan Asia? Oke kawan-kawan, kita lanjut pembahasan video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk siapkan secangkir kopi kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Benarkah harga koin Pi Network yang digembar-gemborkan akan menjadi suatu ilusi bagi para pionir? Karena belum adanya penetapan harga untuk koin Pi di saat akan diluncurkannya jaringan terbuka. Oke kawan-kawan, kali ini Amerika pernah menetapkan nilai GCP Pi Network sebesar 1 juta dolar. Klaim ini sedang ramai dibicarakan di komunitas Pi Network, tetapi apakah informasi ini benar atau hanya rumor belaka? Dalam video ini kita akan membahas beberapa fakta-fakta, analisis, dan pandangan tentang klaim tersebut. Apakah GCP Global Consensus Value ini realistis atau hanya spekulasi semata? Tonton sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk update terbaru seputar Pi Network. Karena Pi Network Amerika selalu menginginkan harga konsensus global Bitcoin dengan nilai 1 juta US dollar, yaitu per koinnya ya kawan-kawan. Sedangkan harga konsensus global adalah Asia sekitar 314.159 dolar per Pi. Oke, kita lanjut video kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu Pi Network, sekali lagi saya akan ingatkan, Pi Network adalah salah satu proyek kripto yang menarik banyak perhatian karena konsep mining melalui smartphone. Namun pertanyaan utama yang sering muncul adalah apakah Pi Network sudah bisa diperdagangkan, beberapa harga terbarunya, dan bagaimana mekanisme jual belinya. Oke kawan, kita akan membahas apakah Pi Network sudah bisa ditransaksikan. Tapi sebelum itu kita akan membahas antara GCP Eropa dan GCP Asia. Pada tanggal 20 Februari, Pi Network juga akan mulai merilis yang namanya Open Network, menandai transisi jaringan dari mainnet. Begitu ya kawan-kawan. Adanya pro dan kontra yang mengalir di ruang maya salah satu crypto exchange global. Bitget mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan listing token Pi dalam beberapa hari ke depan. Dalam keterangan resminya, tim Bitget mengatakan bahwa token Pi akan tersedia untuk pasangan perdagangan Pi atau USDT mulai pukul 08.00 yaitu UTC pada 20 Februari 2025. Kabar ini sekaligus menjawab keraguan banyak pihak akan kemampuan token Pi untuk masuk dalam perdagangan kripto exchange besar. Kemudian platform kripto lainnya seperti OKX juga sudah mengumumkan hal tersebut. Pada 20 Februari, platform tersebut akan memulai debut perdagangan Pi USDT di pasar spot. Kabar tersebut memantik reaksi yang beragam di ruang maya. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa informasi ini merupakan hal yang sudah lama dinantikan selama 4 tahun. Pencatatan Pi semakin memperkaya yang namanya portofolio aset yang tersedia di zona inovasi, Web3, dan public chain. Jelas Bitget ya kawan-kawan. Dalam keterangannya juga disebutkan bahwa Pi Network telah memperkenalkan yang namanya referral pengguna yang kuat yang menghasilkan basis pengguna ekosistem yang besar. Sistem ini diklaim memungkinkan anggota untuk mendapatkan lebih banyak token berdasarkan jumlah orang yang mendaftar menggunakan kode referral. Saat ini sebanyak
19 juta pioner telah berhasil menyelesaikan prosedur dan 10 juta telah bermigrasi ke mainnet. Kemudian platform kripto lainnya seperti MEXC atau yang saya sebut MEX juga sudah memasukkan P network ke dalam daftar listing token. Melalui keterangan resmi, MEX mengatakan bahwa pihaknya akan mencantumkan P network pada 20 Februari dengan pasangan perdagangan P USDT sebagai catatan. Jadi pada tanggal 20 Februari juga P network mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai merilis open network yang sekaligus menuai transaksi jaringan dari mainnet. Aksi ini juga berjalan lebih cepat dari target lantaran sebelumnya jaringan ini telah dapat mengonfirmasi rencananya untuk meluncurkan open network pada kuartal perdana tahun 2025. Peluncuran ini juga menunjukkan berakhirnya periode enclosed mainnet dan memungkinkan penggunaannya dalam aplikasi dunia nyata, kawan-kawan. Oke. Dan kali ini aku menemukan video short di video reel ya, bukan video short, video reel di Facebook, dan ini sangat berbahaya banget bagiku, menurutku juga sangat berbahaya banget. Kenapa? Ini ada beberapa video, terus ada tulisannya P network gawat, tambah seru, tanda serunya merah. Perang konsensus global GCV, pioner Amerika ngotot $1 juta USD per 1 P. Sangat-sangat bahagia bagi teman-teman. Nah, yang saya heran, videonya itu apa sih sebenarnya? Orang ini, Mr. Mike Henry ini siapa sih? Nah, postingan Twitter ya, kawan-kawan grup komunitas P network seluruh Indonesia. Oke, grup komunitas ini menuliskan bahwa adanya gelombang kejutan, yaitu di mana global di sana mendeklarasikan Trump mendeklarasikan yang namanya jaringan P sebagai mata uang kripto nasional AS, melengsarkan yang namanya Bitcoin ya kawan-kawan. Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan ini, jadi para pionir di komunitas mendapat informasi seperti Presiden Donald Trump atau Donald J. Trump mengumumkan pada tanggal 20 Februari di tahun 2025 bahwa Amerika Serikat telah secara resmi menetapkan P network sebagai mata uang kripto nasionalnya. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi postingan komunitas menuliskan seperti itu kawan-kawan. Jadi keputusan tersebut mengejutkan terutama karena banyak negara bagian AS sebelumnya telah memilih Bitcoin sebagai aset cadangan digital mereka. Pengumuman yang dibuat dari Gedung Putih tersebut menggemparkan yang namanya pasar keuangan global, di mana menimbulkan pertanyaan kritis mengapa P network, apa artinya ini bagi masa depan adopsi mata uang kripto, dan bagaimana ini akan membentuk yang namanya kembali lanskap keuangan global. Begitu ya kawan ya. Perubahan radikal dari Bitcoin ke jaringan P selama bertahun-tahun, di mana Bitcoin telah dianggap sebagai kandidat utama untuk cadangan digital nasional, dengan beberapa negara bagian AS secara aktif mengintegrasikan ke dalam kerangka ekonomi mereka. Namun dalam langkah yang tidak terduga, pemerintahan Trump memilih P network, mata uang digital yang relatif baru yang dibangun di atas ekosistem blockchain yang digerakkan oleh komunitas dan mengutamakan perangkat seluler. Dalam pernyataan resminya, Presiden Trump menekankan bahwa ini bukanlah keputusan spontan tetapi hasil penelitian mendalam terhadap yang namanya sistem keuangan digital yang mengutamakan aksesibilitas, keamanan, dan desentralisasi. Kita memerlukan mata uang digital yang tidak hanya kuat dan aman tetapi juga dapat diakses oleh setiap warga negara Amerika tanpa dikendalikan oleh segelintir entitas korporat. P network menyediakan solusi itu. Begitu ya kawan pioner.
Trump juga menyatakan dalam pidatonya di Gedung Putih, keputusannya untuk menjauh dari Bitcoin, aset yang sering dikendalikan oleh investor institusional dan investor kripto, tampaknya menandakan pergeseran ke arah ekonomi digital yang lebih demokratis. Dengan merangkul P-Network, pemerintah AS mendukung sistem keuangan. Jadi akar rumput yang beroperasi di luar struktur perbankan tradisional sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk membangun ekonomi digital yang inklusif. Jadi reaksi pasar langsung dan implikasi ekonomi global, begitu ya. Pengumuman tersebut juga langsung menimbulkan yang namanya gejolak di pasar keuangan global. Jadi Bitcoin yang selama ini dianggap sebagai mata uang kripto acuan mengalami yang namanya volatilitas tajam karena para investor berebut menilai implikasi dari perubahan kebijakan ini. Dalam beberapa jam setelah berita tersebut, harga Bitcoin mengalami yang namanya fluktuasi yang signifikan. Sementara nilai Bitcoin meroket di berbagai platform perdagangan. Analisis ekonomi memperkirakan bahwa keputusan ini dapat mengubah yang namanya lanskap mata uang kripto secara mendasar, mempengaruhi cara pemerintah dan lembaga keuangan memandang dan memanfaatkan yang namanya aset digital. Jadi di beberapa pihak membandingkannya dengan Nixon Shock di tahun 1971 ketika Amerika Serikat atau AS meninggalkan standar emas dan membentuk kembali sistem moneter global. Namun kali ini pergeseran bergeser dari sistem keuangan terpusat ke aset digital terdesentralisasi yang menandai dimulainya era baru kemandirian finansial. Jadi kawan-kawan pioner, mengapa Trump memilih P-Network? Yaitu ada beberapa faktor tampaknya telah mempengaruhi keputusan Trump untuk lebih memilih P-Network daripada mata uang kripto yang lebih mapan. Yang pertama sudah pasti ya, adanya desentralisasi sejati. Tidak seperti Bitcoin yang semakin didominasi oleh pemain institusional besar, di mana P-Network dirancang untuk menjadi aset digital yang lebih inklusif dan terdistribusi secara luas dengan kepemilikan tersebar di seluruh basis pengguna global yang beragam. Kedua, adanya aksesibilitas yang lebih besar, di mana P-Network memungkinkan siapa saja untuk dapat menambang koin langsung dari ponsel pintar mereka, kemudian menghilangkan kebutuhan akan peralatan penambangan yang mahal dan biaya listrik yang tinggi, penghalang utama untuk masuknya mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Kemudian yang ketiga, adanya keamanan dan efisiensi, di mana dikembangkan oleh tim dari Universitas Stanford, di mana P-Network memanfaatkan protokol keamanan canggih sambil memastikan transaksi yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan jaringan blockchain tradisional. Kemudian yang keempat, adanya integrasi dan ekonomi digital global. Di sini kawan-kawan, di mana jaringan Pi telah mendapatkan daya tarik di berbagai belahan dunia, terutama di Asia, Eropa, bahkan di Afrika, di mana ia digunakan untuk namanya transaksi peer-to-peer, pembayaran e-komersi dan layanan keuangan tanpa tergantung pada lembaga perbankan tradisional. Dengan mendukung P-Network, pemerintahan Trump tampaknya memposisikan AS di garis depan fase berikutnya keuangan digital yang berpotensi menantang dominasi Bitcoin, Ethereum, dan mata uang fiat tradisional. Jadi reaksi yang terbagi begitu antusiasme melawan skeptisme. Jadi adanya keputusan tersebut tetap memicu yang namanya perdebatan sengit dalam komunitas mata uang kripto dan keuangan, di mana para pendukung P-Network juga memuji yang namanya langkah tersebut sebagai validasi historis proyek tersebut dengan banyak yang menunjuk pada adopsi akar rumput dan filosofi yang digerakkan oleh komunitas sebagai keunggulan utama dibandingkan struktur kepemilikan Bitcoin yang lebih tersentralisasi.
Oke kawan-kawan, jadi itulah dimana kita sebagai pionir selalu menjaga yang namanya Prasa Sandi, karena kita sudah tahu ya bahwa P-Network ini sudah mendunia ya. Jadi adanya platform media sosial dipenuhi dengan diskusi, dengan kita tahu sendiri ya, dengan jutaan pengguna menganalisis dampak potensial dari keputusan tersebut. Namun tidak semua orang yakin. Kritikus dari komunitas Bitcoin dan mata uang kripto yang lebih luas mempertanyakan kesiapan P-Network dengan menyatakan bahwa jaringan tersebut masih merupakan yang namanya ekosistem blockchain yang sedang berkembang, di mana seorang eksekutif industri dari bursa mata uang kripto terkemuka pernah berkomentar bahwa P-Network masih dalam tahap awal dan menjadikannya mata uang kripto nasional Amerika Serikat adalah langkah yang sangat berani. Namun jika berhasil, hal itu dapat menjadi presiden bagi negara lain untuk diikuti. Jadi para skeptis juga mengemukakan tantangan regulasi dan teknologi yang harus diatasi oleh P-Network sebelum dapat terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem keuangan Amerika. Tidak seperti Bitcoin yang telah membangun likuiditas yang mendalam dan penerimaan pasar, P-Network masih menjalani pengembangan besar termasuk menyelesaikan mainnet terbuka dan meningkatkan skala aplikasi dunia nyata. Era keuangan baru atau perjudian yang berisiko, di mana Amerika Serikat sepenuhnya menerapkan keputusan ini. Hal itu dapat menandai dimulainya transformasi radikal dalam sistem keuangan global. Oke kawan-kawan, dengan adanya dukungan P-Network di pemerintahan AS tidak hanya melegitimasi mata uang digital, tetapi juga menandakan pergeseran dari dominasi Bitcoin dan struktur perbankan tradisional. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan kelembagaan, di mana P-Network kini memiliki yang namanya peluang menjadi mata uang digital yang dapat diterima secara luas, berpotensi merevolusi sektor-sektor seperti pembayaran lintas batas, perdagangan digital, dan keuangan terdesentralisasi. Namun jalan ke depan masih belum pasti ya kawan-kawan ya. Jadi apakah ini akan dikenang sebagai langkah yang namanya visioner yang membentuk kembali keuangan global, atau eksperimen berisiko tinggi yang dapat menjadi bumerang? Beberapa bulan mendatang akan menentukan apakah P-Network dapat memenuhi janjinya sebagai pondasi tatanan ekonomi, atau apakah keputusan ini menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi dalam implementasinya. Yang pasti bahwa dunia sedang menyaksikan yang namanya momen paling penting ya kawan-kawan pionir dalam sejarah mata uang kripto, sebuah pergeseran yang dapat mengindikasikan ulang bagaimana aset digital diadopsi, diatur, dan digunakan di tahun-tahun mendatang. Oke, begitulah penjelasan rangkuman yang bisa saya jelaskan untuk video hari ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.